Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di Sragen paling barat, tepatnya di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Gemolong, Kabupatennya Sragen. Hari ini ada acara, mungkin acara agak besar. Kita sedang menunggu kedatangan Pak Menteri Pertanian ya. Di sini rencana nanti ada kunjungan beberapa tempat, diantaranya yang pertama di belakang ini. Terus yang kedua ini tempat untuk pengopenan padi ya, pengopenan open padi yang terbesar, kapasitas sekitar 10 ton. Terus yang kedua nanti rencana ke tempat teman saya, sahabat saya. Di situ ialah tempat peternakan kambing. Yang ketiga nanti kemungkinan tentunya di Porang ya, di Porang nanti untuk lahan di Porang di tempat adik saya. Nah, kita sedang menunggu di sini, estimasi mungkin sekitar jam 4 sore beberapa waktu lagi. Ini katanya sudah OTW ya, OTW ya, kita simak terus nanti untuk liputannya seperti apa. Nah, ini ketemu juga teman-teman dari Pak Kapolsek Gemolong, Pak Slamet. Ini juga penanam porang. Satu kambing itu Luar biasa Pak Slamet ya, ini dari Jember, ini viewer dari OMG Solo Porang, ini juga viewer Jember nyimak. Nah itu ada kadang di Jember, kadang di Bali, di Tabanan. Nah, ini luar biasa. Mengikuti kunjungan Pak Menteri Pertanian. Ini acaranya baru mengunjungi dari Pak Menteri Pertanian yang ada di Purworejo, Gemolong. Ini luar biasa. Orang di sini saya ketemu teman-teman banyak sekali ya. Untuk Pak Kapolsek sendiri dari Jember juga, ada yang dari Ngawi tadi juga datang ke sini juga untuk menyaksikan. Ini bukti ya, dari pemerintah itu sangat mensupport sekali yang namanya pertanian. Tinggal kita bagaimana mengembangkan pertanian ini. Dengan pertanian porang ini banyak sekali yang mulai mengenal cara bertani yang baik. Jadi bukan konvensional lagi. Ini petani porang luar biasa, yang dari Jember juga luar biasa. Ini peternak, ya, peternak kambing dan petani juga untuk pisang Cavendish. Nah, ini pisang Cavendishnya juga luar biasa. Lahannya di belakang sini. Luar biasa. Sukses terus untuk para petani yang ada di Indonesia. Semangat terus, semangat. Nah, luar biasa. Untuk Pak Menteri sudah datang ya, RI 37 dengan mobil Alphard. Nah, kita yang ditunggu sudah merapat. Ini beliaunya, monggo Bung Rawuh. Ini perangkat-perangkat yang dari kelurahan. Waalaikumsalam. Pakai ikat kepala ya Pak Menteri ya. Desa Purworejo, Kecamatan Gemolong. Untuk lebih jelasnya akan dipandu oleh Bapak Pengelola dari Resmi di Kampung Pramudi Makmur, Desa Purworejo, Kecamatan Gemolong, kepada Bapak Madihan Nabi, dipersilakan. Monggo. datang dari penggilingan makan untuk konsumsi. Ya, ini yang bulir panjang. Bulir panjang ini kalau ini hasil dari rakitan litbang, Pak. Ini Impari 24. Impari 24 atau Pamelen, Pak. Iya. Iya. Lokal. Ini beras coklat, brown rice. Jadi beras yang seratnya masih tinggi karena kadar bekatulnya masih ada.
Tapi kalau nggak di press, ini nanti akan cepet tengik gitu Pak. Jadi ini iya basi, iya kan. Rasanya ya, kalau dibiasakan, kalau nggak biasa aja. Kalau ini Bulan. kalau ini masih ada rasa bekasnya. Bekas itu Bahan bakarnya, oh gini Pak. Gabah basah, ini akan masuk ke sini Pak. Sini, kemudian ini disaring ke air. Jadi kotorannya nanti keluar dulu. Nah, kemudian gabahnya akan masuk ke sana. GKP, gabah kering panen atau gabah basah lah istilahnya. Dan itu di sana itu disirkulasi, sedangkan tumbuhnya yang ini, tumbuhnya pemanasnya. Bahan bakarnya ini sekarang, sekarang masuk dari yang tower sebelah sana, tower yang sebelah sana. Tower sebelah sana nanti akan masuk sendiri, akan disedot sini sendiri. Sudah banyak otomatisnya ini. Ini PT Hutan Surabaya, Grindo. ini udah berapa kali? Tapi itu pom pakai Iya, artinya sangatnya apa? Jadi dia punya kan itu pembakarannya dari sekam jadi lebih murah kan? iya. Lebih direct. Iya. Terus kemudian hasil selain ini sudah disaring di sini, yang gabah-gabahnya juga ditiup masuk ke sana. Jadi keluarnya gabah itu sudah sangat bersih sekali. Masuk ditampung di sini. Ditampung di sini. Nanti itu dibuka di bawah itu dibuang. Iya, betul. Kendali yang lagi berproses. Nah, Ini apa nih? Genset dari mana? ini dari yang untuk dryer. Dryer. Iya. Dan di sana bisa untuk Masing-masing satu diesel. iya. Betul. Efisien nggak? Ini hanya kuat untuk untuk dryer. Iya. Waktu beli kan ada dryernya. Sudah lengkap, sudah lengkap. Kita memproses untuk beras merah. Dinyalain. Ya, ini masuk beras. Ini kebetulan gini Pak, ini kan bekerjasama dengan penggilingan limbah. Kualitasnya masih banyak gabah, masih banyak putih. Ini kalau masuk food station tidak terima. Nah, ini kami kerjakan ulang, sehingga nanti gabahnya hilang karena ada mesin yang khusus ini akan Nah, nanti kalau sudah dari sekarang kan ada gabahnya, Pak. Nanti hasilnya nggak ada gabahnya, tapi masih ada putihnya. Nah, ini nanti akan masuk mesin sorter. Ini mesin packing, Pak. Ya, jadi kita mau packing 5 kilo, 10 kiloan, 15 kilo. Oke. Sedangkan ini untuk sealernya, mesin sealernya. Oke. Pengering. Oke. 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 Ini solder. Oke. Nanti di packing. Iya, betul. Kalau vakum terus terang gini Pak, kalau vakum tidak kami taruh di sini, ada di rumah Pak. Karena gini Pak, sering kami taruh di sini itu keganggu. Iya, tanduk yang
Nggih. Di Gapoktan Ngudi Makmur, Desa Purworejo, Kecamatan Ngomolong. Di peresmian di Purworejo. Ibu Bupati, Bapak sekalian, terutama dari teman-teman Gapoktan Kosralin Ngudi Makmur, ya, saya sangat tertarik dengan ini, Ibu Bupati, dan saya kira ini sesuatu yang dibutuhkan oleh kita semua. Budidaya kan kita perbaiki, tetapi kalau kemudian dari budidaya kita tidak benahi atau naik kelaskan ofamnya, artinya antara lain ya memperbaiki pasca dan kemudian memperbaiki penggilingan, nah, itu tentu saja kita buang-buang percuma nih waktu yang ada. Jadi budidayanya kita perbaiki, yang ada di sini penggilingannya kita perbaiki. Nah, ada persoalan satu, penggilingan rata-rata udah 20-30 tahun, sehingga hasilnya tidak bisa bersaing dengan yang lain, banyak broken, kemudian karena hujan kita juga banyak, maka kadar airnya tinggi, dryer jadi jalan. Nah, sekarang ini ada pemisahnya. Saya baru lihat ini kayak begini Pak Dirjen, dryer sendiri, airnya sendiri, packaging sendiri nih. Ini mungkin kayak Seragen yang baru. Nah, yang aku mau bandingkan ini harganya nggak rasanya sih. Kalau yang di tempat lain besar-besar banget. Oh, ini kecil tapi manfaatnya besar ya. Ini bisa jadi model menurut saya sih. Dan tadi itu saya lengkap lah bahwa ada gudangnya. Gini, saya siap untuk bantu Pak Dirjennya gudangnya, tetapi jangan bantuan. Bukan, uangnya kan. Tapi saya mau kau hitung. Kalau ini buat begini, kita kembaliin dari mana? Itu yang menentukan. Nanti biasanya coba. Gitu. Karena kalau bantuan sejak Orde Baru bantuan makin turun. Sekarang saya pakai 55 triliun ini naik lagi menjadi 89. Yang macet berapa? 0,03%, 0,03. Besok Pak Lurah kita tidak perlu ada, rakyat berjalan sendiri dan itu hasil. Jadi saya setuju ditambah gudang, tapi hitung dulu, Ibu Bupati hitung dulu skala ekonominya, kapan kembali, dan lain sebagainya. Nggak tahu, pokoknya lewat Dirjen. Tetapi kita harus hitung-hitungan dong. Masa kasihan itu sapi sudah 7 tahun kita bagi setiap Idul Fitri ditanya sudah habis lah. Itu kalau dibagi gratis. Sekarang pakai kur ngapain? Yang mau ambil itu kan dia harus bayar. Walaupun ya Pak Bupati ada di situ, Ibu Bupati ada di situ, saya ada di situ. Yang betul-betul nggak bisa bayar, Pak Lurah kita bayarin lah. Tapi kalau harus bisa bayar, kau bayar sendiri kan ada untungnya. Nah dia cari untung dari situ, itu yang maksudnya paham ya. Jadi saya setuju kalau ini ditambah gudang penambangan, tapi tetap dalam skala ekonomi, gitu ya, gitu ya. Jadi skala ekonominya dihitung dulu, jangan bohong. Banyak gudang besok tidak ada di gudang apa-apa di situ, tidak ada gunanya apa-apa. Kenapa gudang itu jadikan truk aja? Bawa kiri kanan, bawa efektif mana? Nah itu yang maksud saya. Gitu ya. Hitung-hitung ekonomi. Ini bagus banget dan saya kira saya setuju dengan itu. Ibu Bupati tanda tangan sini supaya ikut menyaksikan. Dirjen sebelah sini. Maaf ya Bapak. Pak Bu Bupati sama Pak Dirjen juga harus ikut tanda tangan. Karena dia mau tambah lagi. Bapak harap izin Bapak.
biar dia masa cuma sebegini dikasih oleh menteri. Nanti itu kan nanti berapa harganya, berapa harganya, berapa harganya, dan kapan berarti ya, kita bertanya kesempatan ini cuma di sini. Berapa Pak? Ya. Paham Bang? Kamu udah punya, ini naik kelas namanya. Penggilingan Bali naik kelas. Dari yang kau biasa jual di sini cuma 8.200 per kilo, harus kau bisa jual 12.500. Ini Amin. kan berarti harus tambah packaging, vakum harus tambah kan, dan kemudian ekspor yuk. Harus kita cari jalan, makanya harus hitung dulu. Karena keterbatasan kita sebagai orang kelompok atau gaboktan, dan yang benar-benar awalnya dari gaboktan, dan yang saya harapkan entah itu pemerintah daerah, entah itu kementerian, entah itu pemerintah pusat bisa membantu ikut memasarkan dari hasil kita sendiri gitu Pak. Terlalu jauh. Kamu lebih jago dari saya. Kamu lebih jago dari Pak Bupati. Bupati enggak. Pedagang lebih jangan pintar. Cuma selalu saja mau bersandar dengan kita. Padahal tidak. Kamu minta di bosel, kamu minta dikasih peluru, kamu masih nanya. Kamu yang nggak clear di mana harusnya. Kalau nanti kita tunjukkan apa yang bulog, paling apa, harganya berapa itu. Ya. Sekali-sekali kau datang sama saya mau ekspor ini. Sekian ratus ton. Ya, iya. Kau sanggupnya berapa? Nanti kita cari sama-sama. Jangan enggak lebih jago kalian dari saya. Lebih jago kami ini di pemerintah dari kami. Dan begini juga Pak, sayang kalau pemerintah memberi bantuan yang sebanyak ini, tapi masih kalah dengan PT-PT yang besar, kayak Wilmar, kayak Sakti dan lain. Tapi percuma dong kalau kita di lapangan kalah dengan mereka. Kan gitu. Hitung-hitungan. Enggak paham saya. Enggak, saya suka. Kalau saya itu tugas saya taruh nih lebih bela yang kecil. Saya jadi menteri untuk bela rakyat, bukan bela yang besar-besarnya. Saya mau lawan itu, ayo saya bantu. Bagaimana caranya agar kita bisa? Iya, kau yang tahu caranya, saya yang tabrak. Kita bisa dengan mereka itu Pak. Enggak. Artinya bersenjata sehat maksudnya. Enggak bisa. Kita bisa, masih bisa. Ini mau udah saya 2 tahun ini bisa. Mana ada informasi? Iya, Pak. Ya, benar. Kok kira terbilang tuh. Nah, ini juga begini. Cuma jangan pakai dengan cerita. Ayo, saya duluan di sini. Pekerjaan tidak lebih jago pemerintah dibanding kalian. Kalian udah tahu kok berapa ambil dari sana. Kok pinjam di mana kan gitu. Nah itu yang kita bicarakan apa yang mungkin saja kita bisa membosternya. Memboster itu bukan kami di depan, kami tetap di depan. Ya tadi itu saya bilang kau buat gudang itu, tapi kalau kau tidak bisa kembalikan memang saya tidak bayarkan kau. Kira-kira gitulah kasar-kasarnya. Mestinya ini nggak usah dibilang begini Pak Desa, nanti kau nggak bayar lagi. Tapi bayarmu itu tidak ke saya. Bayarmu itu kembali ke masuk ke hitam tahu kan? Gitu. Kalau kau nggak bisa itu, ngapain buat gudang? Untuk apa gudang itu? Kenapa bukan mobil truk? Kenapa? Gitu. Hitung baik-baik benar. Dek, kau lebih jago dari saya. Setuju ya? Aman. Masih di lokasi ya. Itu untuk Pak Menteri masih menunggu menengok gudang. Ini masih ngontrol semua untuk fasilitas yang dari sini tadi sudah dijelaskan untuk open padi sini packaging sampai selesai itu bisa diolah di sini dan kapasitas 10 ton. Mungkin kita akan kita langsung ya gerak untuk acara selanjutnya. Kelihatan sudah prepare persiapan. Saya tidak tahu nanti apakah ke ladang porang kita atau tidak, kita pantau, kita ikuti terus. Yang jelas untuk pemerintah saya yakin bersama yang namanya petani, sukses terus. Ini untuk Pak Menteri ya, karena waktunya terbatas waktu sekali.
rencana tadi 3 tempat yang dikunjungi karena ini sudah sore ya, sore sekali. Nah, akhirnya ini untuk ke lahan porang di cancel dulu. Tapi pengen saya berbicara ngobrol dengan Pak Menteri juga. 1, siap. 3. Ini udah pamitan ya. 3. 1, 2, 3. Oke. Aku izin deh. Iya. Jalan terus ya. Nah, ini harus mulai 3-4. Kau tanggung jawab. Siap. Izin Ibu Bupati. Kamu mobilmu ada kan?